Oke, kita lanjut saja hari ini terkait dengan lanjutan dari materi sebelumnya ya, teman-teman semua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Gitu. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang hal yang berkaitan dengan komunikan ya. Komunikan itu adalah seseorang dalam konteks komunikasi itu adalah orang yang diberi informasi atau diberi gagasan atau orang yang menerima gagasan, ide, hal ya dari komunikator. Maka apakah informasi apapun ya, entah dalam bentuk bahasa verbal ya, bahasa lisan yang seperti yang saya sampaikan pada hari ini, ataupun dengan menggunakan bahasa yang nonverbal ya, misalkan gestur kita, ekspresi kita dan lain sebagainya, atau pemberian sesuatu ya, barang, benda dan lain sebagainya, begitu. Itulah komunikan, atau orang yang akan dipersuasi, orang yang akan dipengaruhi, dibujuk. Kemarin saya sampaikan bahwa efek komunikasi itu kan tidak hanya sekedar paham, ya, levelnya nggak secara level kognitif, afektif, tapi yang paling penting itu barangkali lebih kepada aspek konatif atau aspek-aspek behavioral. Iklan itu yang disasar itu kan keterbelian. Orang membeli sesuatu itu karena pesan yang disampaikan itu bagus, iklannya bagus. Ya, maka salah satu kredibilitas atau yang berkaitan dengan pesan itu adalah unsur komunikatornya, penyampai pesan. Maka kalau teman-teman lihat strategi iklan itu rata-rata yang menjadi model itu adalah cantik, ganteng, apalagi ya punya atraksi interpersonal yang luar biasa, yang kemudian diharapkan itu adalah mampu menarik komunikan untuk membeli yang diiklankan. Ini kita maka hari ini kita akan mencoba untuk melihat sebenarnya bagaimana karakteristik komunikan ya dalam sebuah proses komunikasi, utamanya dalam kita akan menyelami dulu nih ya tentang konsep-konsep psikologi tentang manusia. Ya, barangkali beberapa mata kuliah sudah saya sampaikan ini tentang bagaimana psikologi melihat manusia atau manusia dalam perspektif psikologi itu seperti apa. Jadi mungkin akan sangat cepat begitu ya, karena ini saya yakin teman-teman sudah belajar banyak tentang manusia dalam berbagai macam perspektif begitu. Tapi nggak apa-apa, kita ulas sekali lagi. Mudah-mudahan kita semakin dapat dipahamkan. Nanti coba kita tarik ke ranah hal yang dalam konteks kajian mata kuliah psikologi komunikasi hari ini. Baik, ini pertama bahwa fokus kajian dari psikologi komunikasi sekali lagi adalah manusia atau baik komunikator ataupun komunikannya. Itu fokus kajian. Ya. Atau lebih ranah sempit lagi ke ke ranah komunikannya, karena itulah yang nanti akan disasar atau akan yang menjadi objek dari penerimaan sebuah informasi. Ya. Nanti selain kita bahas tentang psikologi komunikator, psikologi pesan, ya komunikan juga perlu untuk kemudian kita sasar. Ya. Kajian psikologi ini muncul, teman-teman, itu ketika membicarakan bagaimana manusia kita ini memproses sebuah pesan, ya, memproses sebuah informasi yang hadir ke tengah kita, atau bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya. Kemudian bagaimana cara berpikir sampai ke tahap cara pandangnya, ya, terhadap sesuatu karena dipengaruhi oleh berbagai macam lambang-lambang.
Ini kalau dalam tadi ini nanti berkaitan dengan efek komunikasi ya. Efek komunikasi itu kan bagaimana seseorang itu proses secara kognitif ya, itu diproses di otak, kemudian apa namanya disimpan di memori sehingga berbuah kepada cara pandang. Kalau saya kepingin menjadi orang yang wajah saya glowing ya, kemudian ada karena kemarin saya lihat ada iklan, misalkan iklan apa ya, mulai glowing iklan apa ya, misalkan iklan bedak begitu, bedak pemutih misalkan. Ini kemudian dia punya cara pandang bahwa yang namanya cantik, ya cantik itu adalah putih. Cantik adalah putih, ya maka dalam mendeskripsikan kata cantik, ya kalau kita mau dianggap cantik, ya oleh orang lain, oleh partner kita, mitra kita, ya teman-teman kita, ya cantik itu putih, ya kemudian karena kemarin kita sudah lihat iklan, maka role model iklan adalah putih seperti itu, ya. Maka kita akan mencoba untuk cara pandang kita kemudian akan berpikir setelah kalau kita sudah punya wajah misalkan nggak begitu putih, agar terlihat cantik, kalau cantiknya adalah putih, ya kita akan membeli, mengkonsumsi, memakai ya pemutih agar kita nanti akan terlihat lebih cantik, jadi putih ya, meskipun putihnya wajah tok begitu, yang lainnya masih sawo matang gitu. Ya. Nah, ini teman-teman semua, ini yang saya sampaikan, saya rasa ini sudah tidak begitu masalah ya, karena sudah pernah saya sampaikan mungkin di mata kuliah psikologi sosial ya, dan beberapa mata yang lain begitu, bahwa tentang konsepsi manusia ini, terutama terkait dengan perilaku ya. Ini kan kalau ini ya, ada yang pertama pasti berkaitan dengan psikoanalisis ya. Nanti memandang manusia komunikan itu sebagai homo valens. Kemudian ada behavioral ya, memandang sebagai manusia sebagai homo mechanicus. Yang ketiga itu adalah manusia dipandang sebagai makhluk berpikir oleh psikologi kognitif ya. Terakhir adalah homo ludens, manusia yang bermain ya, manusia yang mencoba untuk mencari makna dari setiap realitas yang dihadapi. Ini nanti masuk ke humanisme. Nah, dan tentu nanti dari empat ini ada yang saling melengkapi dan juga ada yang saling berkontradiksi gitu. Misalkan psikoanalisis itu ini kan sebagai aliran pertama oleh Freud ya, psikologi. Ada revolusi kedua adalah behavior, yang ketiga adalah tentang kognitif, yang terakhir adalah humanisme. Ini beberapa aliran psikologi yang pada dasarnya punya perbedaan yang mendasar tentang bagaimana perilaku seorang itu terbentuk. Ya, kita pelan-pelan saja, saya rasa karena kita sudah sering ini ya teman-teman ya, sudah sering membaca ini, ya sering lihat. Di layar masih tambah apa teman-teman? Halo, di layar masih tambah apa? Salman Al-Farisi, di layar ditambah apa, Salman? Suara saya dapat didengarkah? Auriza Sativa Devi? Iya, Bapak. Di layar itu terlihat apa? Di layar ada psikoanalisis, tokohnya ada Sigmund Freud, konsepnya ada homo valens atau manusia berkeinginan. Perilaku manusia ya, merupakan hasil interaksi. Ada beberapa banyak teori ya, ada beberapa banyak teori yang manusia ya. Bahkan yang pertama adalah tentang psikoanalisis ya. Ya, psikoanalisis ini yang menjadi peletak dasar dari teori psikologi di sini ya, psikologi modern ya, artinya modern itu artinya perbincangan tentang psikologi sudah lama, sejak manusia lahir sudah ada tentang psikologi, tapi memang belum terbakukan. Baru Freud lah yang kemudian mulai menampakkan ke situ. Nah, konsep ini tentang homo valens ya, manusia yang berkeinginan begitu. Ya, manusia berkeinginan ya.
apa konsep pertamanya adalah perilaku manusia itu merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia. Ini maka teman-teman pasti akan selalu ingat apa yang disebut dengan it. Gabriel. Oke. Bentar ya, teman-teman. Boleh apa, Mas? Boleh apa? Oke, iya, sampai di mana sih? Sinkronisasi ya, teman-teman. Halo. Sampai di sinkronisasi ya. Iya, Pak. Ini ya, sekali lagi. Oke, Pak. Di layar masih apa? Di layar masih sinkronisasi ya. Jangan-jangan berubah. Ya, masih sinkronisasi ya. Oke. Sigmund Freud, ya Sigmund Freud. Jadi perilaku manusia sekali lagi dasarkan pada apa namanya terdiri atau karena ada subsistem terbentuk dari berbagai macam subsistem ya. Ada disebut dengan ego, ya, ada super ego, ada apa lagi? Ada it, ego, dan super ego. Super ego. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah lebih dari cukup untuk kemudian menjelaskan tentang itu gitu. Sudah pasti diulas berkali-kali. Oke, kira-kira apa ini? It, ego, dan super ego, begitu? Ada yang bisa menjelaskan? Apakah it begitu? Talia Ayu? Talia? Talia? Oke, Pak. Oke, Talia. Apa sih it itu, Talia? Kenapa, Pak? Apa sih it? Si it. Ya. Apa sih ego? Apa sih super ego? Semester 4 ini sudah diulang berapa kali nih? Berkali-kali ya. Oke, it itu apa sih sebenarnya? It itu adalah sebuah dorongan dari kepribadian yang menyimpan dorongan biologis. Ya, atau dalam artinya it ini menyimpan memuat dorongan yang bersifat biologis yang berujung kepada yang namanya pemenuhan sebuah keinginan. Bahasanya adalah it itu keinginan kita gitu. It berkaitan dengan keinginan. Prinsip utamanya adalah berkaitan dengan pencapaian sebuah kesenangan. Jadi prinsipnya senang. Pemenuhan sebuah kebutuhan. Itu berkaitan dengan itu. Sebagai makhluk semua makhluk ya, manusia itu kan naluri primitif ya, naluri biologis yang pasti semua ada, teman-teman. Ya, maka prinsipnya adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, maka nanti ada libido ya. Maka it dibilang sebagai insting kita ya, insting manusia, insting makhluk itu yang terpenting adalah keinginan terpenuhi. Ya, ada keinginan makan, lapar yo makan. Ngantuk ya ngantuk apa ngantuk? Ngantuk iki yo tidur. Rasanya gitu kan. Kemudian apa namanya kalau haus ya minum ya. Kesel itu yo piknik misalkan ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Pencapaian atau keinginan untuk memenuhi nafsu biologis kita ya. Itu it ya, semua punya, tidak ada yang nggak punya it ya. Kalau nggak punya it ya manusia begitu pastinya.
Contoh it yang paling sederhana, ya, it sederhana itu misalkan orang yang nggak mementingkan ego dan superego adalah misalkan apa ya? Misalkan bayi, ya, bayi cilik itu, bayi berlahir, semuanya adalah it gitu. Ya, misalkan berkaitan dengan ketika dia lapar, dia haus, ya, dia cukup nangis gitu, nggak ada yang bisa menahan. Justru orang-orang di sekitarnya, entah itu ayah, ibu, nenek ataupun laki-laki dewasa, itu yang perhatian kepada bayi itu. Pengen haus ya nangis, pengen minum ya, kemudian lapar ya nangis, kedinginan ya nangis, ya apapun yang dilakukan adalah nangis. Nangis ini adalah wujud agar kemudian keinginan bayi itu terpenuhi. Ya, maka ibunya mungkin memberi ASI, kemudian menyelimuti, kemudian ingin ganti ganti celana, ganti popok dan lain sebagainya. Itu it. Jadi maka bayi itu manusia yang paling bebas gitu. Ya, paling bebas, tidak ada orang, tidak ada kaitan dengan ego, super ego, nggak ada gitu. It itu. Jadi prinsipnya adalah berkaitan dengan upaya pemenuhan sebuah kebutuhan. Nah, ada beberapa, kalau kita membagi lagi teman-teman, masih ingat ya, ada yang disebut dengan ini ya, istilah misalkan ya, satu ada libido, ada thanatos. Kalau masih ingat ya, ini libido, ya, keinginan, ya, nafsu, itu ada yang bersifat disebut dengan reproduktif, ya, atau yang menyediakan berbagai macam hal yang berguna bagi kehidupan. Ya, sedangkan ada yang berkaitan dengan thanatos atau insting destruktif. Ya. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat merusak. Ya. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan insting reproduktif, ya, itu yang berkaitan misalkan sesuatu yang mendatangkan sebuah kenikmatan, ya, termasuk misalkan makan, minum, tidur, itu sesuatu yang sangat menyenangkan loh teman-teman gitu. Kemudian laki-laki dewasa, perempuan dewasa, misalkan berkaitan dengan kebutuhan biologis, ya, itu sesuatu menyenangkan begitu, ya, misalkan taat kepada Tuhan juga sesuatu yang menyenangkan, cinta kepada diri juga sesuatu yang berkaitan dengan insting reproduktif begitu. Ya, maka libido dalam konteks ini disebut kadang-kadang karena ini mengandung sebuah kenikmatan dan kehidupan, itu maka disebut juga dengan eros, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan thanatos, ya. Ini insting yang bersifat destruktif, berkaitan dengan dorongan untuk merusak begitu. Karena prinsip-prinsip teman-teman semua, karena prinsip-prinsip kesenangan yang selalu ingin dipuaskan, ya, selalu dipuaskan, ya, aku marah, ya, aku akan memukul, merusak dan lain sebagainya, maka ini dipandang sebagai yang tidak bermoral, ya, egois, ya, tidak peduli dengan sesama, ya. Ya, ini masih berkaitan dengan pembagian it tadi. Jadi ada it tadi, ada yang destruktif, ada yang kemudian konstruktif, membangun. Seperti it. Misalkan contoh it, ya, it itu kan berkaitan dengan tadi pemenuhan begitu. Andai kata misalkan teman-teman hari ini kuliah dengan saya, ya, ada kuliah dengan saya, itu kuliah itu apa ya? Atau misalkan ini deh, sampai teman-teman itu dolan gitu ya, dolan kemudian atau kondangan. Saya rasa teman-teman sering kondangan ya, atau sudah ataukah sudah dikondangi begitu ya, mungkin juga sudah ada di antara kita begitu ya. Kita kondangan kemudian jenenge apa kuwi, kopi kita habis misalkan. Kopi kita habis. Saya masih banyak ya. Kopi kita habis. Itu dan kita dalam posisi haus. Itu akan keluar, kita kepingin untuk segera mendapatkan kopi pengganti atau tambahan kopi atau istilah jog, ya. Jog dari misalkan pelayan atau sinoman dan lain sebagainya. Di samping saya itu ada misalkan teman saya yang masih penuh begitu, ya.
di samping saya itu masih penuh kopinya atau tehnya masih penuh begitu. Nah, karena sifat itu kemudian ya sifat itu kan apa namanya rasanya kan ingin selalu dipuaskan. Ya, rasanya ingin selalu dipuaskan oleh semuanya. Kemudian apa namanya? Karena ingin it-nya itu kepingin dipuaskan, ya maka saya nggak malu dong. Kemudian ketika saya mengambil apa namanya? Mengambil kopi atau apa namanya? Teh dari teman saya. Tak ambil langsung begitu. Aku luwe yo, aku haus kok. Mau bagaimana Pak? Yang penting adalah ini terpenuhi begitu. Ini it. Ada lagi yang kedua disebut dengan yang namanya adalah ego. Nah, ego ini berkaitan dengan atau nanti berurusan dengan yang namanya sebuah keadaan, sebuah realita. Artinya nanti ini akan berusaha, ego ini akan berusaha untuk selalu memenuhi keinginan dengan cara yang dapat diterima oleh sosial kita. Misalnya apa? Dengan menunda kepuasan kita tadi, ya, dan membantu menghilangkan ketegangan kita. Aku sebentar, kok mentak ya? Oh, bukan. Oke, bukan. Saya ada keliru ini. Ya. Jadi kalau tadi, ya, karena bicara ego dan super ego itu hampir mendekati ya. Coba nanti kita akan bareng-bareng aja dulu. Kemudian ada super ego. Ya. Super ego itu adalah conscience atau apa ya, hati nurani kita gitu. Ini berhubungan dengan internalisasi dari norma-norma sosial atau norma peraturan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah terinteraksi dalam diri kita. Normal misalkan norma masyarakat, ya, norma sosial ya, norma agama. Jadi kalau mengambil minum orang lain, ya, itu enggak etis begitu. Enggak menghormati begitu. Di agama itu kan diadab, di akhlak itu enggak bagus. Di sosial juga sama. Ya, nah hukum kayaknya nggak ada ya sanksi nggak ada kan sanksi hukum orang yang kemudian mengambil makanan itu ya paling nanti akan dituduh sebagai mencuri kan begitu. Ini kan berkaitan dengan etika begitu. Nah, ini conscience atau hal-hal yang berkaitan dengan moral. Nah, kembali ke ego tadi. Ego berkaitan dengan berhadapan dengan yang namanya realitas. Maka dikatakan orang mengatakan bahwa ego itu adalah menjembatani sebenarnya. Ya, menjembatani tuntutan ketika dihadapkan kepada dunia nyata. Ya, tuntutan dunia nyata. Jadi kalau kemudian ya ini kan tadi ada dua. Jadi misalkan saya tadi katakan tadi, saya haus, saya jagung haus, kopi saya habis, teh saya habis. Ada dua pilihan. Yang pertama saya mengambil minuman teman saya, yang kedua saya menunggu jog datang. Atau mungkin saya bisa minta tolong kepada sinoman yang lain untuk segera mengantarkan job pengganti. Gitu. Jadi mengambil atau menunggu, ya, atau menunggu untuk segera diganti atau di job begitu. Nah, ketika kemudian ya ego itu yang kemudian berhadapan dengan realita, ya realita bahwa mengambil minuman dari teman itu sesuatu yang tidak bermoral, tanda petik ya. Ya, maka ego nantilah yang akan menghadapi itu sehingga sampai ke tahap sebuah sikap. Sikapnya adalah tadi menunggukah ataukah mengambil. Kalau ini berimbang bahwa ada pertimbangan super ego, ya otomatis apa namanya kita akan menunggu. Gitu. Wah, mending nunggu lah daripada mosok njiko ngene wong begitu. Nah ini berkaitan dengan psikoanalisis ya. Apa hubungannya sekarang? Saya langsung aja. Apa hubungan misalkan dengan psikologi komunikasi begitu hari ini? Nah, ini ya dalam konteks komunikasi ini manusia itu kan dipandang sebagai pelaku komunikasi dan juga bertindak sebagai komponen komunikan.
pasti ya, pelaku dan juga berkaitan dengan komponen. Misalkan pelaku itu komunikator, kemudian kita berkaitan juga dengan komunikannya, orang yang mendapatkan pesan begitu. Nah, dalam konteks ini menyatukan kedua pemahaman, ya, menjembatani dan memprediksi pikiran dan perasaan dari sebuah tindakan manusia satu ke manusia yang lain. Jadi kalau kita sebagai komunikator ini kan melihat ini kan, saya tadi lihat 1, 2, 3, ya, kok seperti ini gitu, ya. Karena nanti kita bisa memahami yang menjembatkan juga sampai ke dalam memprediksi sebuah perilaku. Misalkan nih, kita punya id dalam hal berteman misalkan, kita punya id, manusia pasti punya id, pasti nggak ada yang punya id ya. Kalau nggak ada itu malah meragukan begitu. Laki-laki dewasa nggak punya id, apa namanya, misalkan berkaitan dengan perempuan itu meragukan begitu, dan malah berbahaya menurut saya begitu. Ya, ya. Kemudian, nah karena idnya semua id punya sama. Namun kemudian yang perlu dipahami ini adalah ego dan super ego itu berbeda. Id-nya sama, ya, anggaplah ya, id-nya sama, lapar itu dasarnya id-nya adalah ingin dan segera makan. Maka, tapi tadi ego dan super ego itu perlu kemudian untuk dipenuhinya, ya, dipenuhi tadi dengan ya, dipenuhi tapi dengan cara yang berbeda. Ingat ya, antara saya dengan misalkan dengan Thalia, dengan Salwa, ketika berhadapan dengan lapar itu berbeda. Ada yang kemudian langsung ketika lapar karena Thalia ini anak kos misalkan, ya wes tunggu super mie cukup ya, super mie begitu. Ya, super mie dimasak dan diwong telu ya misalkan. Tapi saya berbeda karena aku sedih duit, saya cukup dengan pesan via ambil HP, kemudian pakai GoFood, ya, teko dewe gitu. Ini berbeda sekali lagi, sama-sama lapar, tapi ekspresinya, cara mengekspresikan dan juga berkaitan dengan referensi untuk itu berbeda. Maka dalam konteks ini, misalkan kita bicara dengan orang, ya, menyampaikan pendapat dengan orang, itu tentu sekali lagi keinginannya, apakah kita mau mengajak makan, ya, misalkan ya, ayo kita makan bareng, ya, makan bareng, ngopi bareng, mungkin kita bisa melihat ada yang senang, ada yang nggak senang, penerimanya berbeda-beda. Yang senang sih nggak masalah, tapi yang nggak senang bermasalah. Tapi ini yang perlu dipahami sekali lagi, id-nya sama, tapi ego dan super egonya berbeda. Kenapa misalkan lapar, saya pengen juga sama sih, ya, tapi cuma saya nggak secara saya nggak uang saya nggak cukup misalkan, atau karena ada kepentingan lain, ada hal lain yang kemudian membuat saya nggak bisa ikut bareng makan-makan misalkan di kafe, di warung Ibu Mini dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan ini ya. Dan ini berkaitan tadi masih kesimpulan dari ini ya. Kalau it tadi berkaitan dengan faktor biologis, sekali lagi teman. Biologis itu berarti sekali lagi berkaitan dengan pemenuhan fungsi-fungsi anggota tubuh. Kemudian ego berkaitan dengan konteks psikologis kita ketika berhadapan dengan dunia luar. Sedangkan ada super ego, ya ini berkaitan dengan konteks sosial, ya sosial itu masih banyak. Ini berkaitan dengan beberapa macam aturan. Lebih dispesifikkan lagi adalah ada unsur animal, ada rasional, dan juga aspek moral. Animal itu berkaitan dengan id, ya, keinginan harus dipenuhi, sedangkan rasional tadi menjembatani antara id dengan dunia, ya, sedangkan super ego tadi yang menjadi pegangan sebenarnya, atau yang sudah karena nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang itu disebut super ego. Maka sama tadi, semua orang kepingin untuk menikah, ya. Semua orang kepingin untuk memiliki anak, pasti begitu. Bisa dari kita, teman-teman yang sudah berusia 20 tahun, pasti punya nanti saya pengen punya anak. Cuman kemudian cara untuk memproduksi anak, ya, itu berbeda, ya, berbeda, ya. Apa di mana? Di ego dan super egonya itu berbeda.
Sama-sama anak yang tercipta, terlahir, itu ada perbedaan di masing-masing. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi itu. Begitu. Kok kue di anak misalkan, kalau teman-teman. Kok kue misalkan di pacar misalkan. Itu kenapa? Gitu. Nah, ini yang perlu di dalam konteks psikologi komunikasi kita bisa melihat itu. Begitu. Yang kedua, itu berkaitan dengan behaviorism atau aliran aliran perilaku. Behaviorism dengan perilaku. Gitu. Ada Fred Skinner, ya, ada Pavlov, ada Bandura. Tokoh pertama itu adalah J.B. Watson, ya, sebagai bapak behaviorism. Maaf ya saya tulis begitu. Nah, konsepnya apa? Adalah homo manusia sebagai manusia yang manusia mesin, homo mechanicus. Konsepnya apa sebenarnya adalah manusia itu belajar dari lingkungan dan hasil belajar itulah menjadikan dia berperilaku. Ya. Manusia itu adalah atau manusia sebagai makhluk organisme yang tanpa sifat-sifat biologis, yang mana perilaku yang dihasilkan itu merupakan hasil dari pengalaman yang dibentuk menjadi apa saja dengan menciptakan lingkungan yang sesuai. Simpelnya adalah perilaku kita ini seperti itu karena faktor-faktor lingkungan atau dibentuk oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, dalam konteks behaviorisme ini akan menjelaskan ya perilaku-perilaku yang tampak saja. Apa itu perilaku yang dapat diukur, ya, yang dapat diramal, ya, yang mana behaviorisme ini kemudian hanya ingin tahu saja sebenarnya bagaimana perilaku-perilaku itu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Kembali ke sini, teman-teman semuanya. Ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini, ya, diri kita ini misalkan, diri kita ini adalah korban dari lingkungan. Jadi perilaku kita itu korban dari lingkungan di sekitar kita. Kita bisa makan, kita kemudian bisa tidur, berpakaian, kemudian sekolah, berpendidikan. Nah, ini berkaitan dengan fakta ya bahwa kita ini sebenarnya adalah dalam konteks ini adalah hasil dari proses belajar. Nah, proses belajar itu yang kemudian menjadikan kita ini bisa. Ada beberapa tiga aliran ini ya, ada Watson disebut dengan classical conditioning, ada Skinner, ada Bandura, ada Pavlov. Ya, kalau teman-teman masih ingat bagaimana misalkan Pavlov itu kemudian pernah membuat eksperimen tentang tentang tikus misalkan, ya. Mohon maaf, Pavlov tentang anjing misalkan, bagaimana rangsangan tertentu itu kemudian bisa membuat perilaku anjing itu berbeda atau berubah begitu. Daging yang tadinya daging kemudian bisa berubah menjadi yang namanya simbol, ya, menjadi simbol-simbol tertentu. Ini Pavlov begitu, bahwa artinya adalah dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, ya, perilaku itu manusia dapat dikendalikan. Contoh lain, misalkan teman-teman ingat lampu lalu lintas, ya. Bagaimana lampu lalu lintas itu mampu memodifikasi perilaku. Yang namanya lampu ketika merah itu pasti berhenti kok. Nggak ada yang kemudian lurus atau berbelok pun kecuali kalau ada rambu-rambunya. Boleh belok terus, belok kiri, lurus wae, boleh begitu. Tapi ketika lampu merah pada umumnya adalah berhenti. Hijau itu jalan. Ini siapa yang bisa mengendalikan? Ya karena ada alat kendali yang namanya adalah lampu lalu lintas, dan inilah yang disebut dengan proses modifikasi dari perilaku manusia. Masih banyak contoh-contoh lain yang kemudian kita bisa lihat begitu. Termasuk juga adalah misalkan dari Bandura, ya. Ya, ini mohon maaf masih keliru semua ini, ya. Masih belum saya ganti. Ya, dari Bandura misalkan, ya kan?
Yang kita sebut dengan yang namanya adalah social learning. Atau lebih simpelnya adalah berkaitan dengan proses imitasi atau model. Ya. Jadi kita belajar itu karena dari model-model yang ada di sekitar kita. Gitu. Ya, kalau mau simpel misalkan dalam konteks belajar misalkan gitu. Kalau kita ingin menjadikan adik kita, kita teman-teman punya adik, ya, sudah punya anak, sregep misalkan, sregep ngaji, sregep sholat, sregep ibadah, ya wis, Bapak Ibu kon sholat bareng-bareng terus mendino gitu. Ya. Nanti akan tiru model gitu. Bagaimana model kesolehan itu terbentuk. Gitu. Ini contoh jadi dan orang itu kemudian akan meniru, ya. Itu kalau mau menjadi baik ya. Tapi kalau mau buruk simpel aja, sampean budayakan untuk berbicara kotor, ya, berbicara keras dan kotor, dijaminlah gitu ya. Anak kecil itu paling cepat gitu. Ya. Ini kalau berkaitan dengan social learning yang disampaikan oleh Bandura. Ya. Kemudian, oke. Nah ini ya, ini yang contoh yang pernah saya sampaikan bagaimana apa namanya menciptakan, membuat orang itu bodoh, yang membuat anak itu mudah meniru berkaitan dengan kata-kata kasar, sarkas, bodoh dan sebagainya. Simpel, wong tuane kon praktekkan tiap hari, langsung ketemu begitu. Nah, apa perannya kemudian? Apa kontribusi kemudian? Kontribusi berkaitan atau hal apa yang dapat ditampilkan oleh behaviorisme di sini? Ya, ini berkaitan dengan dalam konteks komunikasi apapun, ya baik itu interpersonal, kelompok, komunikasi massa, ya, di mana teori-teori ini kemudian tidak lepas dari asumsi dasar sebagai manusia sebagai pembelajar, ya, manusia belajar dari lingkungannya. Ya. Ini asumsinya itu, ya, dalam konteks itu. Nah, cuman kemudian kalau kita tarik ke ranah yang lebih sempit lagi, misalkan contohnya adalah pengendalian itu, teman-teman. Dengan kita mampu memahami ini, kita mampu mengendalikan perilaku manusia. Kalau kita mau menciptakan ketakutan, ya, menciptakan ketakutan teror, maka ciptakan teror begitu. Ketidaknyamanan. Ini akan bisa langsung berpengaruh kepada masyarakat. Contoh misalkan ini, teori jarum hipodermik, atau dalam tanda manusia itu media massa sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Hari ini coba kita lihat misalkan, kenapa panic buying, ya, pembelian panik itu dalam beberapa konteks dulu adalah masker, hand sanitizer, vitamin, ya, bahkan pembersih toilet pun laris gitu ya. Kan aneh gitu ya. Itu belum pernah kita bayangkan begitu. Hari ini barangkali adalah apa? Minyak goreng misalkan. Itu padahal kita adalah negara eksportir sawit terbesar satu dunia. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena ada stimulasi media massa yang terus memberitakan hal itu. Dulu pandemi itu adalah corona itu tidak dapat bertransformasi atau menular bagi orang yang maskeran gitu. Sehingga ketika itu masker kan belum heboh ya. Orang kemudian membeli masker di mana-mana habis gitu. Sama juga orang itu konon untuk antibody atau berkaitan dengan kandungan vitamin misalkan. Ya, membaca informasi vitamin kemudian heboh, akhirnya vitamin habis. Nah, ini saya sampaikan bahwa manusia itu digerakkan, ya, digerakkan oleh lingkungan. Perilaku kita digerakkan oleh lingkungan begitu. Ini kalau kita menggunakan apa kontribusinya? Ya, ini ya, kita bisa mampu melihat bagaimana dinamika masyarakat tergerakkan oleh sesuatu yang bersifat manipulatif, atau perilaku kita dapat dimanipulasi oleh sesuatu. Terutama mungkin bagi dalam konteks ini adalah orang-orang yang sudah berkekuasaan, misalkan punya kepentingan, begitu. Sama juga misalkan hari ini saya mencoba untuk bahwa kuliah hari ini adalah jam 4:30 sampai 5:30 misalkan. Ini sudah kita modifikasi begitu.
teman-teman kemudian hadir. Maka ada konteks namanya reward and punishment. Reward-nya adalah dapat ilmu, kemudian absen terpenuhi, punishment-nya adalah nggak dapat absen, nggak dapat ilmu, dan sebagainya. Ini. Yang ketiga adalah kognitif, teman-teman semuanya. Ada beberapa tokoh, ada Lewin, Heidegger, Festinger, dan Piaget, dan sebagainya. Konsepnya manusia Homo sapiens, ya, manusia berpikir, manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha untuk memahami lingkungannya, ya, memahami lingkungannya, dan selalu berpikir. Ini kenapa? Ya, kenapa manusia selalu berpikir? Sekali lagi, karena manusia itu punya otak. Beda dengan hewan, teman-teman semuanya. Sapi, otak itu kan nggak tergantung besarnya, begitu ya. Ya, nggak tergantung besar, itu artinya iya, mungkin kapasitas otak mungkin akan berpengaruh, tapi isinya berbeda. Misalkan sapi itu, kepala manusia dengan sapi besar mana? Auriza Sativa. Kepala sapi dengan kepala manusia itu besar mana kira-kira? Besar sapi. Besar sapi. Tapi otak sapi enak nggak? Duh, nggak tahu Pak, nggak pernah nyoba. Nggak pernah makan otak sapi gitu ya? Wah, Nggak. Oke. Yang besar ya. Tapi apakah Iya. bisa berpikir? Nggak bisa. Sama punya lapar makan begitu. Tapi kemudian dia nggak bisa berpikir. Nah, bedanya kan di situ. Otak kita ya sama-sama bentuknya otak, sebutnya otak, tapi ada nilai lain. Ada berpikir, itulah yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Ini. Maka karena kita berpikir, ya, maka kita ini ada berbagai macam hal yang membuat kita penasaran. Ini manusia loh. Manusia itu makhluk yang paling berpenasaran begitu. Ya, ini sekali lagi ya hal yang diberikan Gusti Allah pada kita begitu. Kita ingin tahu semuanya. Bahkan keingintahuan kita itu ya dapat ditempuh dengan berbagai macam cara. Ya, dengan cara ilmiah ada, dengan non ilmiah juga ada. Non ilmiah apa misalkan? Ya, percaya karo dukun misalkan. Percaya dengan orang-orang pembuat fatwa yang kemudian kadang-kadang kemarin itu misalkan ada di Banyuwangi itu kan ada ritual yang kemudian sampai merenggut nyawa misalkan. Hari ini tadi di Tawangmangu di Gunung Lawu ada pendaki yang meninggal ditinggal, yang ada sekitar berapa ya, ada lebih dari 200 orang ditinggal karena sakit, yang lainnya ikut ritual misalkan. Ya, percaya belum ditinggal begitu. Yang lain juga nggak mau nemani karena kepingin hajatnya dipenuhi kan begitu. Ya, ini penasaran kenapa gitu? Karena mungkin ingin mendapatkan sebuah ketenangan ya dengan cara laku ritual. Kemudian penasarannya apa lagi? Kok saya tidak, jodoh saya itu kok adoh misalkan. Wah, mungkin pasang susuk misalkan. Itu salah satunya. Apalagi misalkan saya kepingin sedang sugih. Ya. Bagaimana ya kita ke apa gitu. Ya. Ini cara mendapat pengetahuan. Bicara nih mencoba sesuatu, misalkan kita pengen punya makanan, pengen buat makanan kekinian, kita kemudian melakukan misalkan coba-coba ini, tambah bahan 1, 2, 3 dan sebagainya, akhirnya jadi makanan baru. Ya, ini namanya trial and error kan begitu. Ya. Nah, ini yang disebut tadi cara yang non ilmiah. Ada yang disebut dengan cara ilmiah. Apa itu? Yang disebut dengan sebuah riset atau sebuah penelitian. Ini. Kenapa itu terjadi? Kenapa penelitian itu dilakukan? Karena untuk mengobati ini perhatian atau penasaran. Kok iso misalkan Newton sampai kemudian menyampaikan hukum gravitasi? Kenapa benda yang dari atas itu pasti turun ke bawah begitu? Nggak nyampe, tapi ke bawah begitu. Ya. Kalau ke samping itu mungkin ada faktor X ya, tapi pasti ke bawah begitu. Ini kenapa? Maka dari berbagai macam riset Newton bahwa maka dikenal dengan hukum gravitasi. Kenapa orang itu cenderung cemas? Ya. Cemas terhadap sesuatu. Misalkan cemas ketika mengikuti ujian, cemas ketika mau menikah,
cemas ketika mau lamaran, cemas ketika apapun begitu ya. Nah, ini kenapa? Ya, karena ada faktor internal, faktor eksternal. Itu faktor internal eksternal terbentuk ada itu karena dari hasil penelitian. Bagaimana mengobati kecemasan? Maka ada teknik 1, teknik 2 dan 3 itu karena faktor penelitian. Ini loh yang tadi kan ini penasaran begitu, penasaran sekali begitu. Nah, atau pendekatan yang memusatkan perhatian pada cara kita merasakan, mengolah, menyimpan dan merespon informasi atau dalam bereaksi terhadap stimuli, ya, reaksi kita terhadap rangsangan yang mau dalam diri kita begitu. Dasarnya adalah perilaku kita itu terbentuk karena ini, karena kita punya rasa berpikir. Maka dalam proses kognitif itu, kalau teman-teman dikaji di psikologi kognitif, ini pasti akan berkaitan dengan persepsi, perhatian, tindakan, dan berpikir. Ini bahasa-bahasa kalau ini ya terkait dengan kognitif. Kita lihat gambar ini misalnya. Coba gambar ini. Tangannya itu oh ini. Oke, sudah ya. Masih ada yang belum itu? Masih ada yang rame? Ya. Lanjut lagi. Nanti tadi ya. Di layar apa teman-teman? Di layar, apakah di layar? Ada wajahnya Bapak, nggak ada PPT-nya. Repot ini. Wajahnya Bapak. Saya belum mandi ini. Ya. Oke, sebentar saya. Udah kelihatan Pak jam. Saya mau dulu ya. Saya mau dulu pindah host dulu sebentar ya. Iya. Kalau nggak dipindah hostnya, nanti tiba-tiba tertutup ini. Oke, ke Auriza ya. Oke, Auriza. Saya pindah dulu Auriza. Oke, sudah ya, Auriza? Oke, Bapak. Pindah ke saya lagi. Pindah ke saya lagi. Ya, karena ketika saya nggak jadi host, nggak bisa. Itu strategi untuk biar nggak terputus di 40 menit. Oke, Auriza, coba kembali ke buat saya menjadi host. Sebentar, Pak. Kamu tekan yang tanda 3 itu. Sudah? Monggo, Pak. Oke, terima kasih kembali ke saya. Ya, coba lihat ini gambar apa ini kira-kira teman-teman? Jam. Gambar jam waker. Jam waker ya. Jam waker itu apa fungsinya kira-kira? Sebagai alarm, Alarm. petunjuk jam. Alarm ya. Alarm main kita bangun tidur ya. Oke. Kita lihat kemudian kalau apa namanya gambar ini. Ya. Gambar apa ini? Ini anak kos ini. Fauzan apa Fauzan? Fauzan. Gambar apa Fauzan? Ini, Pak. Gambar apa ini? Di layar? Ini gambar. Benar, Pak. Adik. Jessica Fatimah? Jessica Dri Fatimah? Ya, Pak. Iya, itu apa aja? Itu gambar peraturan kos-kosan, Pak. Kain muhrim dilarang masuk, ingat azab Allah. Ya. Indomie dari Bukos tolong ambil saat tanggal tua, jangan jatahnya adalah 3. Oke. Ini adalah beberapa pesan ya. Orang kalau kemudian kita melihat ini karena kita ini ya. Kita ini kan manusia berpikir ya. Manusia berpikir. Oke. Atau Homo sapiens ini ya. Maka kalau kita melihat ini, misalkan kita sebagai anak kos, ya, sebagai anak kos, yang anak kos siapa ini?
Fadiela Paradisa ini anak kos enggak? Fadiela Paradisa ini anak kos enggak? Wah, Ranggagas iki. Dia Novia Sulistiawati Ya Pak, saya anak kos Pak. Indomie seleraku Pak. Indomie gitu. Ini kira-kira apa nih? Kalau ada pesan seperti ini ditempelan di kosmu itu seperti apa kira-kira? Kita sudah bisa memprediksi nggak perilaku kita seperti apa begitu dari konteks ini? Tetap ngambil Indomie atau enggak? Atau sebagai seorang muslim, muslimah ya, muslimah di sini ada kata selain muslim, selain mahram atau muhrim dilarang masuk, ingat azab Allah begitu. Nah, ini artinya bahwa dalam konteks ini adalah karena kita bisa berpikir ya, karena proses berpikir ini panjang ya, ada stimulus ya, stimulus itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mengenai indera kita, teman-teman ya. Misalkan tulisan ya, ini kan dapat terbaca oleh mata. Kemudian ada suara berkaitan dengan indera pendengaran kita. Gitu. Ini misalkan ada ini, ada kita sebagai anak kos, kemudian ada kata selain muhrim dilarang masuk, ya. Ini berkaitan bahwa kita bisa kemudian bisa ada stimulus, bisa mempersepsi, kemudian sampai ke tahap memori, ya, dan berpikir. Oh, sampai ke tahap berpikir, ya. Berpikir itu berarti kan nanti berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan begitu. Kalau saya membawa teman perempuan saya ke kos, ini nggak boleh kata ibu kos misalkan. Kalau saya membawa, ini berkaitan dengan efek dosa yang akan saya bawa, saya terima begitu. Nah, maka dari tadi dalam konteks ini psikologi komunikasi ya atau psikologi kognitif itu manusia itu bisa berpikir tentang bagian buruk ya, nggak semata-mata karena faktor it saja, nggak semata-mata faktor lingkungan saja ya, tapi karena ada stimulus yang membuat orang bisa berpikir dan bertindak. Ini berkaitan dengan ini. Oke, nah inilah yang kemudian dalam konteks ada teori pengolahan informasi. Jadi manusia punya kemampuan untuk mengolah dan mengelola informasi. Ya, ini nggak lepas dari skill kognitif gitu. Ya, sebagai manusia yang bisa berpikir, mampu mengorganisasikan diri, dan sampai ke tahap mengolah stimulus, mempersepsi, sampai ke tahap bertindak. Ini dalam konteks psikologi komunikasi, teman-teman. Terakhir adalah humanisme, ya. Dalam konteks ini sangat saya yakin teman-teman masih ingat tentang Carl Rogers, ya. Apalagi di matang Maslow, begitu ya. Abraham Maslow, ya. Bagaimana teorinya tentang dari kebutuhan manusia, ya. Konsep yang dikenal dalam ini adalah Homo ludens atau manusia bermain. Memandang bahwa manusia itu bermain. Artinya manusia itu bukan hanya sekedar pelakon ya dalam kehidupan, bukan saja pencari identitas tapi juga pencari sebuah makna. Ya, maka dalam konteks ini adalah psikologi humanistik itu nanti pijakannya banyak ya, ada karena berangkat dari keunikan manusia, tidak manusia sebagai makhluk yang unik, ya. Ada nilai dan makna yang perlu kita perhatikan, ya. Sampai ke tahap bahwa kita itu punya kemampuan untuk mengembangkan diri lebih dari hari ini. Maka Roger, kalau teman-teman nanti mengkaji tentang psikologi komunikasi, pasti kenal ini ya, Roger ini ya, Bapak psikologi komunikasi. Setiap manusia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi. Ini ya, individu bereaksi kepada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya. Ya, jadi saya akan berbuat ini kira-kira mungkin ada bahwa ini sesuatu perbuatan yang baik, ya, membantu orang itu perbuatan yang baik, nantinya akan ada balasannya kembali kepada saya misalkan. Kemudian adapun ancaman pada saya itu
ya otomatis akan sampai ke tahap pertahanan diri. Psikologi humanistik, teman-teman semuanya berpendapat bahwa manusia bebas juga nih, bebas memilih dan menentukan tindakannya seperti apa. Ya, maka ruang pertanggungjawaban itu tergantung kepada diri sendiri dan tidak menyalahkan kepada orang lain. Sampai ke tahap ini adalah sebenarnya kita ya pendekatannya adalah motivasi utama seseorang itu adalah kecenderungan untuk tumbuh, sehingga kalau kita meminjam ya dari Maslow seperti teman-teman dari seperti ini ya, ini ada beberapa ring kebutuhan ya, dari kebutuhan manusia, dari kebutuhan fisiologis ya, itu berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer, sandang, pangan, papan, tempat ya, naik kepada kebutuhan akan keamanan ya, kebutuhan akan kasih sayang, dihargai orang lain, sampai kebutuhan untuk puncak adalah mempertunjukkan sebenarnya saya itu siapa gitu. Sehingga dalam konteks ini adalah saya sampaikan kemarin misalkan bahwa ada iklan yang menunjukkan bahwa tetap produktif meskipun di rumah atau tetap di rumah dan produktif. Artinya apa? Bahwa selain mampu untuk sampai ke tahap ini ke visual terpenuhi, kebutuhan dapur terpenuhi, dompet juga terpenuhi, tapi juga masih bisa eksis untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, dalam konteks ini, teori-teori komunikasi interpersonal ya banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep dari psikologi humanitis yang menggambarkan sebagai manusia sebagai pelaku yang aktif. Ya, pelaku yang aktif sehingga dapat merumuskan strategi-strategi yang bersifat transaksional dengan lingkungannya. Jadi kita nggak aktif, kita nggak hanya dibentuk oleh lingkungan saja, kemudian kita juga tidak hanya sekedar dalam proses ditentukan oleh alam pikir kita, ya, tapi kita ini menggambarkan bahwa kita adalah sebagai manusia pilihan, manusia yang betul-betul independen, manusia yang bisa bersikap sesuai dengan kemauannya, ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya coba kita lihat ada beberapa kontribusi yang diberikan oleh masing-masing psikologi tadi. Psikoanalisis itu kognitif, behaviorism sampai ke humanisme, inilah beberapa kontribusi nantinya. Kalau dalam konteksnya kan nyambung ke psikososial ya. Ya, misalkan berkaitan dengan kepribadian, sosialisasi, identifikasi, agresi, sampai ke transaksi interpersonal masyarakat dan juga individu. Ini beberapa kontribusinya ya. Tentu kalau kita bicara misalkan agresi, ya itu berarti kan penyerangan, ya, penyerangan kepada orang lain. Tentu ada pelibatan antara satu dengan yang lain. Ya. Oke. Oke, saya rasa jam 5:30 hari ini saya masih ada agenda teman-teman semuanya. Ya. Oke. Ini masih ada beberapa slide yang perlu kita bahas sebenarnya. Oke, ini tentang faktor-faktor personal yang mempengaruhi manusia. Itu ada ini ya, ada perilaku manusia itu ada faktor personal, situasional ya, ada faktor biologis, faktor sosio-psikologis sampai ke ini, ada afektif dan sebagainya. Oke, ini saya rasa dapat dipahami dengan sendiri, nanti saya sampaikan materi ini dan juga teman-teman bisa memperbandingkan dengan bahan yang lain juga nanti akan saya kirim ya. Itu ya teman-teman semuanya, 5:30 saya masih ada acara. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditaruh di WA group, silakan bertanya di sana. Ada perlu tugas hari ini teman-teman? Ada perlu tugas? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nggak ada tugas, minggu depan kita ada kuis untuk 2-3 pertemuan terakhir. Ya, kuis ya sebelum perkuliahan nanti ada kuis sekitar 10 menit. Ya, nggak usah pakai soal, paling cuma 10-15 soal. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, bagaimana sesi hari ini? Ya, nanti saya buka jam berapa ya? Tak buka sekarang sih ya, 5:30 sampai butuh berapa lama untuk absen teman-teman?
Paling nggak 2 jam, Pak, biar nanti kalau ada error-error bisa masuk lagi gitu. Sampai setengah, masuk malam-malam absen buka. Apa besok aja, ya, besok pagi aja. Sampai jam 12 aja. Ini patut masuk absen bunyi-bunyi. Ya. Besok pagi aja tak buka ya, biasanya ya. Jam 7 tak buka, nanti silakan absen aja ya. Oke ya, jam 7 Iya, sampai Pak. jam 9. Menurut patut ngono lah, masuk absen jam 10 bunyi wagu. Ya, karena ya, oke, ketemu lagi minggu depan. Nanti saya kirim Ya, Pak. materi sama itunya. Silakan nanti kalau ada hal yang masih belum paham bertanya di via grup. Saya harus segera cabut ini menjemput anak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.